Keselarasan adalah keadaan yang teratur, tertib, dan taat karena setiap manusia melaksanakan perannya secara tepat, sehingga timbul suasana harmoni, tentram, dan damai. Etika keselarasan yang pertama adalah keselarasan sebagai nilai dasar. Masyarakat Jawa mengajukan dua tuntutan dasar bagi anggotanya, yaitu agar setiap orang diakui dan dihormati sesuai dengan kedudukannya, sehingga masyarakat menjadi kesatuan yang selaras. Yang kedua, selalu membawa diri secara rukun yang merupakan usaha agar tidak terjadi konflik. Tuntutan untuk mencegah konflik. Apabila konflik muncul dari kepentingan pribadi, maka setiap individu dituntut untuk mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, internalisasi. Melalui pendidikan dalam keluarga, anak dididik untuk mampu berlaku rukun. Anak akan merasa malu jika tidak berlaku sesuai dengan lingkungannya, sehingga ia akan berperilaku sopan dan menghargai orang lain. Sikap-sikap etis. Sikap utama adalah tidak pamrih yang mengharuskan untuk menerima apa yang tidak dapat dihindari, namun tidak membiarkan diri hancur karenanya. Sikap lain adalah sikap rela melepaskan apa yang sebaiknya dilepaskan. Kita juga dituntut untuk memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban. 5. Struktur dasar etika keselarasan. Struktur dasar etika keselarasan dibagi menjadi 3, yaitu menjaga keselarasan, bukan mengubah, dan tempat yang tepat. Unsur asing yang harus datang harus kembali pada fungsi dan tempatnya, membatasi dirinya dalam tempat dan fungsinya. Dan yang kedua adalah bukan mengubah. Semua akan lebih baik apabila setiap pihak tahu diri dan membatasi diri pada pemenuhan kewajiban sesuai kedudukan masing-masing. Ketiga, tempat yang tepat. Semua pasti memiliki tempat yang tepat dan berbeda pada keadaan selaras dan seimbang, dan harus dijaga seperti itu. Keenam, ada tantangan dan kelemahan etika keselarasan, yaitu ada kreativitas, pemecahan konflik, harkat etika keselarasan. Yang ketujuh adalah mulai memudahnya hati dari sebuah keselarasan. Kita ambil sisinya dari teknologi saja. Sisi positif teknologi itu mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi, tapi negatifnya itu memperkeruh keadaan suatu negara dengan negara lainnya, karena cepatnya informasi ini disebarkan dan banyak sekali kesempatan untuk hoax untuk bermunculan yang akhirnya hanya menghiperbolakan suatu masalah di negara tersebut. Saya akan menjelaskan tentang keselarasan dari toleransi terhadap perbedaan. Seperti yang kita tahu bahwa konflik di Indonesia yang berkaitan dengan suku, ras, dan agama merupakan salah satu yang dapat merusak toleransi di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu membahu-membahu agar membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya yang ada. Oleh karena itu, kita perlu mengatasi hal tersebut. Di antaranya keberagaman dalam agama dapat disatukan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang tahu bahwa ketuhanan Indonesia mencakup seluruh agama yang di Indonesia, sehingga hal tersebut tidak membuat pertengkaran yang terjadi di antara umat beragama. Yang kedua, suku dan ras di Indonesia dapat disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, di mana ciri khas yang berbeda perlu adanya toleransi terhadap perbedaan.